Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4461. Setelah konvoi masuk, pengawal keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Charlie, Shaun, dan Jenna di mobil lain. Para pelayan berteriak halo kepada Tuan dan Nyonya Long. Namun Shaun menunjuk ke arah Charlie dan berkata kepada semua orang, "Ayo, sapa Tuan Wade." Jadi, semua orang buru-buru membungkuk pada Charlie dan menyapa. Shaun berkata kepada semua orang, "Dalam beberapa hari ke depan, Tuan Wade akan tinggal di rumah. Kalian harus melayani Tuan Wade dengan baik. Jangan sampai Tuan Wade memiliki ketidakpuasan. Apa kalian mendengar saya?" Semua orang setuju berulang kali, tidak berani mengabaikan apapun. Kemudian Shaun berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sudah meminta pelayan membersihkan kamar tamu sebelum Anda datang. Selama Anda berada di Pulau Hong Kong, Anda dapat tinggal bersama saya. Anggap saja tempat ini sebagai rumah sendiri. Jangan sungkan padaku." Charlie juga sangat senang. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah kalau begitu." Oke. Shaun memeluk bahu Charlie dengan antusias, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Wade, silakan masuk." Saat dia mengatakan itu, dia memasuki mansionnya bersama dengan Charlie. Kepala pelayan mengikuti dari dekat, dan berkata dengan hormat, "Tuan, perjamuan sudah siap. Menurut Anda kapan akan dimulai?" Shaun bertanya kepadanya. "Nona sudah kembali." Pengurus rumah tangga berkata dengan jujur, "Belum." Shaun berkata dengan marah, "Gadis bau ini. Kalau dia berani membantah kali ini, aku tidak akan memberinya 1 sen pun dalam 3 tahun ke depan." Jenna di samping berkata dengan nada lancang, "Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu padahal kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya?" Shaun bertanya dengan marah, "Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya?" Jenna berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sudah mengatakan lebih dari 2 kali. Pada akhirnya, kamu harus berkompromi." Shaun merasa sangat malu, dan berkata dengan marah, "Kali ini berbeda. Kali ini, saya, Shaun, akan melakukan apa yang saya katakan dan tidak akan pernah melanggar janji saya." Jenna tersenyum dan berkata dengan santai, "Kalau begitu aku akan menunggu saja." Charlie menyaksikan dengan dingin dari pinggir. Dia selalu merasa bahwa Jenna sedikit menyebalkan, dan kata-katanya dimaksudkan untuk menabur perselisihan. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Janus. Janus awalnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi baginya, benar-benar tidak ada gunanya menghabiskan separuh hidupnya di restoran angsa panggang di Chinatown, New York. Selain itu, dia juga dapat melihat bahwa Janus masih memikirkan Jenna hingga saat ini. Ketika Jenna disebutkan, mata Janus selalu memiliki cahaya yang berbeda. Dia selalu berpikir bahwa Jenna tidak punya pilihan selain pergi karena dia tidak tahan dengan kesulitan menjadi imigran ilegal di Amerika Serikat. Namun, jika dia melihat Jenna hari ini, apakah dia harus terkejut atau kecewa? Pada saat ini, suara dingin seorang wanita datang dari belakang Charlie. "Maaf, Nyonya Long. Kalau kamu ingin menonton pertunjukan yang bagus, saya khawatir kamu akan kecewa." Mendengar suara itu, Shaun berbalik dengan cepat. Dia melihat putri tertua memandang Jenna dengan acuh tak acuh. Dia terkejut sesaat, dan kemudian dengan cepat merapikan semuanya dan berkata, "Marianne, tadi aku marah saat mengatakan itu. Ayahmu tidak sungguh-sungguh. Aku tahu kamu tidak akan membantahku." Setelah itu, Shaun memperkenalkan kepada Charlie, "Tuan Wade, izinkan saya memperkenalkan. Ini putri sulung saya, Marianne. Dia sedang belajar untuk mendapatkan gelar Ph.D. di Universitas Hong Kong." Segera setelah itu, dia menyapa Marianne dan berkata, "Kemarilah, Marianne. Ayah ingin memperkenalkanmu pada seorang talenta muda, Tuan Charlie Wade dari Cina Daratan." Bab 4462.
Ketika Charlie melihat Marianne untuk pertama kalinya, dia merasa gadis ini jauh lebih cantik daripada di foto. Apa yang dilihat Charlie dalam informasi itu adalah semua foto identitas gadis ini, berkacamata dan berbicara serius. Aslinya, dia terlihat lebih lembut dan cantik, dan menakjubkan. Namun, Marianne di hadapannya terlihat tinggi dan langsing, dengan kulit cerah dan kemerahan. Fitur wajahnya tanpa riasan memiliki pesona kecantikan Tiongkok klasik. Dengan kuncir kuda panjang yang berdiri tegak, sepertinya bidadari telah jatuh ke lingkungan ini dan telah menjadi versi teratas dari gadis sebelah. Pakaian Marianne sangat sederhana, hanya mengenakan gaun biasa, sepasang sandal hitam sederhana, dan tas bahu tanpa merek sama sekali. Pakaian kasual seperti itu membuatnya semakin luar biasa. Temperamennya berada di ketinggian baru. Charlie tidak pernah menyangka bahwa Shaun, yang gemuk dan bertelinga besar, dapat memiliki anak perempuan yang seperti peri. Menilai dari fitur wajah Marianne, Gen Shaun hampir tidak berpengaruh efektif padanya. Pada saat ini, Marianne hanya memberi Charlie tatapan suam-suam kuku. Dia berkata dengan santai, "Tuan Wade, halo." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu tanggapan Charlie, dia berkata langsung kepada Shaun, "Kamu memintaku kembali untuk makan siang. Ayo cepat, ada yang harus aku lakukan siang ini. Aku tidak bisa menunda terlalu lama." Shaun kesal dengan sikap Marianne, dan berkata, "Sikap macam apa ini? Tuan Wade tamu terhormat di rumah. Dia datang ke Hong Kong untuk pertama kalinya. Saya berencana meminta kamu membantu. Saya akan membawa Tuan Wade berkeliling nanti sore." Marianne menolak tanpa berpikir. "Tidak, saya sudah bilang saya ada kesibukan sore ini. Dia tamumu. Kamu saja yang menemaninya." Shaun berkata dengan marah, "Saya pikir kamu dan Tuan Wade seumuran. Kalian berdua lebih cocok daripada saya yang menemani. Saya tidak punya waktu." Marianne berkata dengan marah, "Kamu meminta saya kembali untuk makan siang. Sekarang saya sudah kembali. Tolong jangan memaksa terlalu jauh." Shaun berkata dengan dingin, "Apakah ini caramu berbicara dengan ayahmu?" Pada saat ini, Jenna bergegas untuk memuluskan segalanya dan berkata, "Oh, Shaun, apa yang kamu dan anak ini lakukan? Perang satu sama lain. Ada Tuan Wade di sini. Kamu tidak bisa membiarkan tamu terhormat melihat lelucon ini." Mengatakan itu, dia buru-buru tersenyum dan membujuk Marianne. "Marianne, kamu tahu temperamen ayahmu. Jangan ambil hati. Cepat duduk. Kita makan bersama." Marianne menatap Jenna dengan pandangan menghina, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini." Ekspresi Jenna sedikit berubah, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, "Marianne, kamu mungkin salah paham denganku. Niatku membujuk ayahmu untuk tidak serius denganmu. Tidak ada kebencian antara ayah dan anak perempuan. Tidak ada maksud lain." Marianne berkata dengan acuh tak acuh. Memang ada kebencian antara ayah dan anak perempuan. Tetapi ada kebencian yang tersumpah antara anak perempuan dan rubah betina yang menghancurkan keluarga. Begitu kata-kata ini terlontar, ekspresi Jenna menjadi sangat jelek. Wajah Shaun juga memucat untuk beberapa saat. Mata besar Jenna langsung tertutup uap air. Dan dia berkata kepada Shaun dengan kata-kata sedih, "Shaun." Shaun juga sangat kesal. Lagi pula, Marianne menyebut Jenna sebagai rubah betina. Dan subteksnya sama saja dengan memanggilnya orang yang tidak berperasaan. Jadi, Shaun, yang menjadi marah karena malu, segera berteriak kepada Marianne, "Minta maaf kepada ibu tirimu, cepat." Marianne berkata dengan ekspresi dingin, "Maaf, kalian berdua adalah pembunuh yang secara tidak langsung membunuh ibuku. Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada kalian berdua." "Kamu." Shaun menjadi tidak sabar, menunjuk Marianne. Terdiam beberapa saat. Bab 4463. Dalam kehidupan Marianne, Jenna adalah orang yang paling dibencinya. Singkatnya, ibu setiap hari meneteskan air mata di rumah, dan ayah jarang pulang. Saat itu, ibunya memberitahu dia bahwa ayahnya dirayu oleh rubah betina di luar.
Jadi ayahnya tidak memerdulikan mereka berdua. Dan rubah betina yang dimaksud ibunya adalah Jenna yang bersembunyi di rumah emas Shaun. Saat itu ibu mengandung adik perempuannya. Karena mengandung adik sehingga mengabaikan pemeriksaan fisik rutin dan gagal mendeteksi serta mengintervensi tepat waktu penyakit stadium awal kanker. Dia hamil di bulan Oktober. Dan setelah ibunya melahirkan adiknya, dia menyusui selama setengah tahun. Menolak kesehatan ASI-nya. Ibu bahkan menolak untuk minum satu pil pun. Jika dia masuk angin, maka penyakitnya tertunda satu. Ketika sang ibu merasa tidak enak badan dan pergi ke rumah sakit, dokter memberitahu bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Dokter juga mengatakan bahwa alasan penyakit itu berkembang begitu cepat sangat berkaitan dengan suasana jantung yang tertekan. Oleh karena itu, Marianne tidak pernah bisa memaafkan ayahnya Shaun. Apalagi Jenna di depannya. Jenna tahu dia salah. Dia tidak pernah berani menghadapi Marianne. Setelah dia melahirkan, kelahirannya lebih mahal daripada ibunya Marianne. Sehingga dia berusaha mengeluarkan Marianne dari keluarga ini. Namun, setelah beberapa percobaan, dia menemukan bahwa meskipun Shaun tidak pernah mengakui kesalahannya kepada Marianne di permukaan, dia selalu merasa bahwa dia sangat berhutang budi pada putri ini. Jadi Shaun mewakili Marianne dengan segala cara yang mungkin. Justru karena inilah Jenna tidak pernah dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk mengusir Marianne dari matanya. Akibatnya, ketiga orang dengan pikiran sendiri jatuh ke jalan buntu yang aneh. Charlie merapikan semuanya saat ini, dan berkata kepada Shaun, "Tuan Long, saya orang luar tidak bisa menghalangi pekerjaan rumah Anda. Lebih baik aku pergi dulu. Kita bisa bicara setelah Anda punya waktu." Ketika Shaun mendengar ini, dia dengan cepat mengubah wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Wade, saya minta maaf. Saya tidak bisa mengajari anak saya dengan baik, dan saya membuat Anda tertawa." Setelah itu, dia berkata kepada Marianne lagi, "Tuan Wade ada di sini. Kita tidak dapat membiarkan Tuan Wade melihat lelucon ini. Aku tidak memiliki persyaratan lain untukmu. Ayo makan siang bersama. Nanti sore kamu membantu saya menemani Tuan Wade berkeliling. Mulai besok, saya tidak akan menyia-nyiakan waktumu lagi." "Bagaimana keadaannya?" Marianne segera bertanya. "Bagaimana dengan donasi 50 juta yang kamu janjikan?" Shaun mengulurkan tangannya dan berkata dengan bangga, "Kalau kamu membantu saya menemani Tuan Wade dengan baik, saya akan menguangkan sumbangan itu besok." "Oke," Marianne setuju tanpa berpikir, dan berkata, "Aku berjanji padamu." Setelah mendengar ini, Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Karena kalian berdua sudah setuju, ayo duduk dan bulat sambil makan." Shaun tersenyum dan berkata, ya, anehnya sambil makan. Anehnya sambil makan." Mereka berempat duduk di meja makan. Para pelayan segera mengeluarkan berbagai makanan. Makanan ini hampir semuanya merupakan hidangan Kanton klasik, dan setiap hidangan sangat elegan. Shaun menyapa Charlie untuk makan, dan menyajikan hidangan berharga ini kepada Charlie. "Tuan Wade, masakan Kanton kami terkenal dengan bahan-bahannya yang berharga. Bahan-bahan di sini bahkan lebih berharga. Anda bisa melihat sirip hiu, abalon, perut ikan, sarang burung. Semuanya yang terbaik. Koki saya ahli masakan Kanton. Ada begitu banyak hidangan di atas meja. Semua ini bisa disebut masakan Kanton terbaik." Charlie sedikit mengangguk, tidak menggerakkan sumpitnya, tapi menatap Shaun. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Hei, omong-omong, Tuan Long, saya pernah mendengar bahwa dalam masakan Kanton, angsa panggang adalah yang klasik di antara yang klasik. Apakah Anda juga menyiapkannya?" Bab 4464. Saat Charlie menyebutkan angsa panggang, ekspresi Shaun dan Jenna langsung berubah. Sebagai penduduk asli Hong Kong, Shaun dulu sangat menyukai angsa panggang. Tetapi sejak dia mengetahui bahwa Janus, yang lahir sebagai pengusaha berbakat, telah menjual angsa panggang di Chinatown selama 20 tahun, dia membenci angsa panggang sampai habis. Sebab, selama dia memikirkan angsa panggang,
dia akan memikirkan Janus. Saat dia memikirkan Janus, dia akan memikirkan fakta bahwa Jenna kawin lari dengan Janus dan semua orang di Hong Kong mengetahuinya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa seorang wanita seperti Jenna, yang tidak pernah menyentuh mata air, rela mengikuti Janus dan menjual angsa panggang di Chinatown dari pagi hingga malam selama beberapa tahun. Ini membuatnya merasakan sakit yang dalam. Tetapi siapapun yang terluka, tidak peduli seberapa kuat dia muncul di permukaan, pasti rapuh di jantung, atau rapuh dengan cara tertentu. Meskipun Xiaon memiliki kekuatan dan status tinggi di Hong Kong, semakin dia peduli dengan status pria yang diselingkuhi, dia akan semakin rapuh. Wajah Jenna malu jadilah itu. Dia disukai oleh Xiaon selama bertahun-tahun, dan setelah melahirkan putra Xiaon, dia dipegang di telapak tangan Xiaon. Namun, kejadian itu hanya satu-satunya yang membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa itu selalu menjadi hal yang menyakiti Xiaon. Dan alasan mendasar Xiaon mengisolasi dirinya dari asetnya juga karena hal ini. Jika bukan karena kejadian ini, dia pasti sudah menjadi orang terpenting dan terpercaya Xiaon. Dan aset Xiaon tentu saja akan menjadi miliknya. Ini adalah satu langkah yang salah. Satu langkah pada satu waktu. Melihat ekspresi halus keduanya, Charlie merasa geli. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan kalian berdua? Apakah ada yang salah dengan angsa panggang? Xiaon berkata dengan malu-malu. Tidak, tidak. Masalahnya adalah tidak ada angsa panggang yang disiapkan siang ini. Jika Tuan Wade suka, saya akan meminta seseorang menyiapkannya nanti malam. Oke, Charlie mengangguk dan menghela napas. Aku paling suka rasa angsa panggang yang renyah dan berminyak. Dipasangkan dengan saus osmanthus yang manis. Ini otentik. Ekspresi Xiaon bahkan lebih suram. Dia bahkan merasa Charlie sengaja menyebut angsa panggang untuk menyakiti dirinya sendiri. Namun, setelah dipikir-pikir, pasti ada sedikit orang yang mengetahui tentang Janus yang menjual angsa panggang di Amerika Serikat. Lagi pula, berita bahwa Janus akan dideportasi baru saja dirilis olehnya. Saat dia merilisnya, dia tidak mengungkapkan apa yang dilakukan Janus di Amerika Serikat. Jadi, memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, berpikir bahwa Charlie mungkin saja menyebutkan angsa panggang. Setelah itu, dia menyerah dan meminta maaf sambil tersenyum. Tampaknya Tuan Wade sudah banyak membaca tentang masakan Kanton. Kalau begitu, saya akan meminta seseorang menyiapkan angsa panggang dan merpati panggang nanti malam. Charlie puas tersenyum, mengacungkan jempol dan berkata, Tuan Long benar-benar teliti. Sejujurnya, saya sering datang ke Hong Kong bersama ayah saya saat masih kecil. Meskipun banyak kenangan yang sudah kabur, ayah masih sangat ingat dengan angsa panggangnya. Xiaon bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, saya ingin tahu apakah Tuan Wade ingat angsa panggang mana yang Anda makan saat masih kecil. Jika masih buka, saya akan meminta pelayan membelinya. Charlie mengangguk, terdiam sejenak, dan berkata dengan serius. Kalau tidak salah, restoran angsa panggang itu harus disebut angsa panggang Campbell. Saya tidak ingat lokasi tepatnya, tapi ya, rasanya masih segar dalam ingatan. Rasanya luar biasa, aku masih memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Angsa panggang Campbell adalah toko angsa panggang yang dibuka oleh ayah Janus di Hong Kong. Orang tua itu telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk menjadikan merek angsa panggang paling terkenal di Hong Kong. Bahkan masuk dalam daftar restoran di Hong Kong yang masuk dalam daftar penghargaan Michelin Star selama bertahun-tahun. Sangat terkenal di Hong Kong. Bab 4465. Mendengar kata-kata Charlie, Xiaon ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Wow, aku sangat bodoh. Sampai aku harus bertanya apa nama tokonya. Ekspresi Jenna bahkan lebih memalukan dan menakutkan. Bukan saja menyebutkan angsa panggang, Charlie juga menyebutkan angsa panggang Campbell. Ini sama dengan menamparkan wajahnya dan Xiaon. Melihat ekspresi keduanya membeku, Marianne, yang duduk di hadapan Charlie dengan wajah dingin, tiba-tiba tidak bisa menahan diri.
Dia tertawa kecil. Xiaon segera menoleh dan menatap Marianne, dan bertanya dengan marah, "Apa yang lucu?" Marianne mengangkat bahu. "Sebenarnya tidak ada yang lucu. Reaksi kalian berdua yang sangat lucu. Dia hanya ingin makan angsa panggang. Mengapa kalian semua bereaksi berlebihan?" Xiaon berkata dengan marah. "Tuan Wade tidak tahu alasannya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" "Saya tidak tahu." Marianne berkata dengan acuh tak acuh. "Saya selalu kembali ke rumah di malam hari. Saya tidak banyak kontak dengan kamu. Bagaimana saya tahu hubungan apa yang kamu miliki dengan angsa panggang?" Xiaon tiba-tiba terdiam menahan marah. Dia tahu putrinya berpura-pura bingung. Dia tidak dapat berbicara terlalu jelas. Dia menoleh ke Charlie dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya tidak tahu apakah ada makanan lain yang Anda suka." "Ada banyak." Charlie mengangguk, meletakkan sumpitnya, menamparkan bibirnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh dan sedikit menyesal, "Tapi akan lebih sempurna kalau ada angsa panggang." Ketika Marianne mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia tertawa terbahak-bahak di wajahnya yang glamor. Ketika ada senyuman di wajahnya, ada dua lesung pipit yang dangkal. Cocok dengan penampilan cantik klasiknya. Benar-benar bisa disebut ikan dan angsa liar. Xiaon hampir malu, memelototi Marianne, dan memarahi, "Berhentilah tertawa." Oke. Marianne menyingkirkan tawanya, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia menatap Charlie, dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apa Anda sengaja mengungkit angsa panggang?" Charlie menggelengkan kepalanya berpura-pura kosong. Dia berkata dengan serius, "Nona Long, saya tidak mengerti maksudmu." Marianne sedikit menyipitkan matanya yang indah, menatap Charlie sejenak, lalu berkata dengan serius, "Mengapa menurutku kamu sepertinya berbohong padaku?" "Apakah aku berbohong?" Charlie bertanya dengan sungguh-sungguh. Marianne mengangguk dan berkata, "Kamu yang tahu." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, saya tidak berbohong." Marianne berkata dengan agresif, "Kamu jelas berbohong." Setelah itu, Marianne bertanya lagi, "Apakah kamu berusaha keras menahan tertawa?" "Tidak," Charlie berkata dengan tegas, dan berkata dengan serius, "Mengapa saya harus menahan tawa saya?" Marianne memandang Charlie, dan berkata dengan maksud yang dalam, "Karena kamu jelas tahu apa itu angsa panggang, dan kamu sengaja mengungkitnya. Kamu harus menahan hal-hal buruk di hatimu. Sebagai penghasut, bagaimana mungkin kamu tidak ingin tertawa?" Charlie sedikit tersenyum. "Nona Long, sejujurnya, saya telah menerima pelatihan profesional. Saya biasanya tidak tahu bagaimana cara tertawa." Saat dia mengatakan itu, Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Biasanya, aku tidak bisa tertawa kecuali aku tidak bisa menahannya." Hahaha. Bab 4466. Charlie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyebabkan Xiaon dan Jenna terlihat kaget dan marah pada saat bersamaan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa alasan Charlie terus menyebutkan angsa panggang bukan karena dia merindukan rasanya seperti yang dia katakan, namun karena sengaja menggoda mereka sepanjang waktu. Namun, Marianne tidak terkejut sama sekali. Dia justru terhibur dengan belokan tajam Charlie yang tiba-tiba, dan mereka berdua saling berhadapan tertawa bersama. Kulit Xiaon menjadi semakin jelek saat keduanya tertawa. Setelah beberapa saat, dia menamparkan meja dengan keras, menatap Charlie dan berteriak dengan marah, "Tuan Wade, sejak kita bertemu, kami memperlakukan Anda dengan sopan dan memperlakukan Anda sebagai tamu. Mengapa Anda sengaja mempermalukan aku?" Charlie tidak gugup sama sekali. Dia tersenyum ringan. "Mempermalukanmu? Tuan Long, apa maksudmu? Meskipun ini rumahmu, kamu tidak bisa membiarkanku tertawa." Xiaon tersipu dan berkata, "Saya mengundang Anda ke rumah untuk membahas kerjasama. Agar Anda tidak mengambil kesempatan untuk mengolok-olok saya. Ini tidak sopan." Charlie berkata dengan wajah polos. "Tuan Long, apa yang Anda maksud dengan itu?" "Alasan saya tertawa adalah karena Nyonya Long membuat saya tertawa. Kami anak muda." Saat dia tersenyum, saya juga ingin tersenyum.
Ada masalah, Xiaon berkata dengan marah. Tapi kamu pasti tahu apa arti angsa panggang. Apa yang kamu katakan barusan, sama saja dengan mengakui bahwa kamu sengaja melakukannya. Wajah Charlie penuh dengan kata-kata kosong. Dia berkata, angsa panggang adalah angsa panggang. Selain bisa dimakan, apalagi yang bisa dilakukan. Saya mengatakan itu tadi karena saya pikir Nona Long sengaja menggoda saya. Ingin melihat apakah saya bisa menahan tawa saya. Jadi saya memutuskan untuk memainkan sedikit permainan dengannya. Anggap saja ini upaya kami untuk bisa saling memahami. Setelah itu, Charlie memandang Marianne dengan sangat serius. Dan berkata, sebuah kehormatan bagi saya bisa membuat seorang gadis cantik seperti Nona Long tertawa. Mungkin ini terlalu berlebihan, tapi orang dahulu sering berkata, seorang harus mencari kasih sayang saat merayu seorang wanita. Saat saya melihat Nona Long, tentu saja saya ingin sedikit pamer. Apakah ini salah? Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi Marianne menjadi sedikit tidak wajar. Dia tidak menyangka bahwa Charlie tiba-tiba membawa topik itu ke dirinya. Selain menggoda, apa yang dia katakan sepertinya agak serius. Xiaon juga sedikit bingung saat ini. Dia tidak tahu apakah Charlie sengaja menggoda dirinya, atau apakah dia benar-benar berusaha menyenangkan putrinya. Jika yang pertama, maka dia tidak bisa menahan emosinya. Dia harus membuat perhitungan dengan Charlie. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak dengan statusnya saat ini? Apalagi istrinya duduk berhadapan dengannya. Kalau dia ditertawakan di depannya, di mana harus meletakkan wajah lamanya. Tetapi jika itu yang terakhir, maka semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Karena, ide awalnya memanggil putrinya kembali adalah agar putrinya bisa menarik perhatian Charlie. Dia bisa menyerang selagi setrika panas, untuk menyelesaikan kerjasama dengan Charlie. Setelah kerjasama diselesaikan, dengan karakter putrinya, dia tidak akan pernah memberi Charlie kesempatan untuk mengambil keuntungan. Dengan cara ini, dia adalah pemenang yang tertawa terakhir. Orang lain akan mengatakan bahwa taktik semacam ini disebut serigala putih sarung tangan kosong. Namun dalam pandangan Xiaon, ini adalah memancing ahli memancing dengan umpan buatan. Orang biasa yang memancing di Taiwan perlu menyiapkan semua jenis umpan dan bahan sarang selain alat tangkap. Dan membuat ikan di air muncul terlebih dahulu. Untuk menangkap setengah kati ikan, banyak pemula menghasilkan 10 kati dari bahan sarang. Tapi pemancing master berbeda. Master hanya menggunakan umpan tiruan. Ikan memakan umpan tiruan dan umpan itu masih bisa digunakan kembali. Kalau kualitasnya bagus, bisa digunakan kembali tanpa batas waktu tanpa biaya tambahan. Bab 4467. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak berani terus berdebat dengan Charlie tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia masih berencana menangkap ikan besar isu Siping. Dia harus mencoba yang terbaik untuk tidak melawan Charlie. Kalau Charlie menjelaskan bahwa dia mengolok-olok dirinya sebagai pria yang diselingkuhi, maka dia harus berpura-pura tidak mengetahuinya. Jadi, dia dengan cepat mengubah ekspresinya. Dia berkata sambil tersenyum. Begitu, Tuan Wade, sepertinya saya salah paham dengan Anda. Saya akan menghukum diri saya sendiri. Setelah itu, dia langsung mengambil gelas wine dan meminum white wine yang ada di gelas tersebut. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa angsa panggang saja akan membuat Tuan Long sangat kesal. Kalau begitu, tidak perlu makan angsa panggang nanti malam. Xiaon tidak menyangka bahwa Charlie masih terus menyebutkan kata angsa panggang. Dia hanya bisa menahan kesal dan tersenyum. Oke, saya akan meminta seseorang menyiapkan makanan barat nanti malam. Charlie melambaikan tangannya, menatap Marianne dan berkata sambil tersenyum. Nona Long akan membawaku berkeliling Hong Kong sore ini, kan? Kalau nyaman, bagaimana kalau kita makan di luar saja? Marianne kewalahan oleh Charlie. Dia sangat yakin bahwa Charlie tahu kiasan di balik angsa panggang. Dia dengan sengaja mencoba membujuknya untuk mengakuinya. Tetapi tidak disangkanya setelah dia mempermainkan ayahnya, dia akan mengembalikan masalah ini.
Pada saat inilah Marianne merasa bahwa pemuda bernama Charlie Wade di depannya jelas tidak sederhana. Dia bahkan mulai meragukan tujuan Charlie datang ke Hong Kong. Kalau dia datang untuk berbicara tentang kerjasama, mengapa dia meraih pegangan ayahnya dan menyodoknya berulang kali? Pria ini sepertinya dating untuk membuat ayahnya merasa tidak nyaman. Memikirkan hal ini, dia juga ingin mengetahui tujuan sebenarnya Charlie. Dia berkata dengan sangat lugas, "Karena Tuan Wade ingin makan di luar nanti malam, saya akan mengajak Anda mencoba makanan ringan ala Hong Kong yang otentik." "Oke," kata Charlie sambil tersenyum. "Sepakat." Melihat ekspresi tersenyum Charlie saat ini, Xiaon akhirnya menghela napas lega. Faktanya, dia tidak yakin apakah Charlie sengaja mengejek dirinya atau tidak. Namun dia tidak ingin membahasnya sekarang. Menurut rencananya, biarkan Charlie dan Marianne saling mengenal. Beri mereka waktu untuk menyendiri. Kemudian ajak Charlie ke perusahaan dan mulai mengobrol tentang kerjasama. Dia berpikir dalam hati, kalau kerjasama dapat dinegosiasikan, tidak masalah apakah orang bermarga Wade ini sengaja mengejek dirinya. Tetapi jika kerjasama tidak dapat dinegosiasikan, saya tidak dapat menderita kebodohan ini. Karena dia sudah tiba di Hong Kong, dia harus membayar harganya kalau ingin keluar dari Hong Kong. Memikirkan hal ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kalian berdua anak muda bisa makan di luar nanti malam. Kami sudah semakin tua dan kami tidak terbiasa makan di luar. Kami tidak akan menemani kalian." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Marianne dan berkata, "Marianne, minta Marley menemanimu dengan iring-iringan mobil. Beritahu dia secara langsung jika ada yang ingin kamu lakukan." "Tidak perlu." Marianne menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menemani Tuan Wade. Marley tidak perlu mengikuti kami. Terlalu banyak orang. Aku tidak nyaman. Lagi pula." Dia menatap Charlie dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Tuan Wade?" Charlie tahu bahwa Marianne ingin mencari kesempatan mengetahui intinya secara pribadi. Dia juga berkata, "Tentu saja saya tegas mendukung Nona Long dalam semua keputusannya." Bab 4468. Melihat Charlie tampak mengagumi putrinya, Xiaon akhirnya merasa sangat lega. Ikan sudah membuka mulutnya, dan sisanya tergantung kapan dia menggigit umpannya. Puas dengan anggur dan makanan, Xiaon berkata, "Tuan Wade, saya punya urusan di perusahaan sore ini. Saya tidak bisa menemani Anda. Biarkan Marianne menemani Anda jalan-jalan di Pulau Hong Kong." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, "Tuan Long, silakan bekerja. Selama Nona Marianne bersamaku." Xiaon mengangguk puas dan memberitahu putrinya, "Marianne, kamu harus menghibur Tuan Wade." Marianne juga tidak ambigu dan bertanya langsung, "Kapan kamu menyiapkan donasi 50 juta yang kamu janjikan?" Xiaon berkata dengan santai, "Selama kamu patuh, dalam 3 hari, saya akan meminta akuntan mentransfer uang ke rekening yayasanmu." Marianne mengangguk, "Tuan Wade ada di sini bersaksi. Kamu harus menepati janji." "Baik," Xiaon berkata dengan wajah serius. "Aku orang tua, telah bersamamu bertahun-tahun. Kapan kamu tidak pernah percaya dengan apa yang aku katakan?" Ketika Charlie mendengar ini, dia merasa sedikit jijik di hatinya. Charlie tidak tahu berapa kali Xiaon melanggar janjinya dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Xiaon melanggar janjinya setelah ayahnya meninggal. Namun, Marianne tidak mengetahui hal ini. Ketika dia mendengar Xiaon mengatakan ini, dia merasa lega dan berkata, "Bagus." Charlie memandang Xiaon dan benar-benar ingin bertanya apakah dia masih mengingat Curtis dan kesepakatan antara dia dan Curtis. Tapi pikirkan baik-baik, jika menanyakan pertanyaan ini sekarang, Xiaon pasti bisa menebak bahwa dia datang ke Hong Kong kali ini karena Janus, bukan untuk membicarakan kerjasama. Dia bahkan mungkin memikirkan ayahnya karena ini, dan menggabungkan nama keluarga Wade. Dan kemiripannya dengan ayahnya bisa menyimpulkan identitasnya. Memikirkan hal ini, Charlie untuk sementara menekan dorongan ini. Dia terbang lebih dari 10.000 kilometer Pulau Hong Kong. Dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya dengan mudah.
Itu tidak akan menyenangkan. Jadi, dia memandang Marianne dan berkata sambil tersenyum, "Nona Long, makan siang sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang." Marianne mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi." Charlie berdiri dan berkata kepada Xiaon dan Jenna, "Tuan Long dan Nyonya Long, terima kasih atas keramahan kalian. Saya akan pergi jalan-jalan dulu dengan Nona Long." Xiaon tersenyum dan berkata, "Oke, oke. Kalau begitu silakan Tuan Wade dan Marianne bersenang-senang bersama. Kita bisa membicarakan bisnis besok." Charlie dan Marianne keluar dari ruang makan berdampingan. Marianne berkata kepada Charlie, "Tolong tunggu sebentar, Tuan Wade. Saya mau ke atas mengambil sesuatu." Charlie bertanya padanya, "Nona Marianne, kamu butuh bantuan saya?" "Tidak perlu." Marianne berkata dengan santai, "Hanya beberapa barang pribadi." "Tolong tunggu saya di sini sebentar, Tuan Wade. Saya akan segera turun." Charlie mengangguk. "Oke." Marianne naik lift ke atas. Setelah beberapa saat, dia keluar dari lift dengan sebuah kotak kardus di tangannya. Charlie melangkah maju dan berkata, "Nona Marianne, biarkan aku membawakan untukmu." Marianne sedikit mengangguk. "Terima kasih, Tuan Wade." Bab 4469. Charlie mengambil kotak itu dengan santai, memeluknya, dan meninggalkan villa bersama Marianne. Di halaman, Marianne berjalan lurus Tesla Model 3 versi menuju standar. Sedan entry level termurah Tesla terlihat tidak pada tempatnya di halaman yang penuh dengan Rolls-Royce dan Maybachs. Charlie tidak menyangka Marianne hanya mengendarai mobil listrik senilai 200.000 RMB. Dia tidak bisa menahannya sedikit pun. Marianne juga melihat kejutan di mata Charlie. Dia berkata, "Tuan Wade, mobil saya agak kasar. Tolong jangan pedulikan." "Tidak masalah." Charlie mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak terlalu tertarik dengan mobil. Jangankan mobil listrik roda 4. Bahkan saya tidak punya masalah dengan motor listrik roda 2. Marianne mengangguk, dan berkata dengan sedikit dingin, "Bagus, Tuan Wade, tolong bantu saya memasukkan barang-barang saya ke bagasi." "Oke." Charlie langsung setuju. Setelah meletakkan barang-barangnya di bagasi, dia membuka pintu co-driver dan masuk. Marianne sudah menunggu di kursi pengemudi. Setelah Charlie masuk ke dalam mobil, dia mengendarai Tesla keluar dari villa. Saat dia berkendara menuruni gunung di sepanjang jalan Sisun, dia bertanya kepada Charlie, "Saya tidak tahu kemana Tuan Wade ingin berjalan-jalan." "Terserah kamu saja," Charlie berkata sambil tersenyum. "Tamu itu terserah tuan rumah. Silakan Nona Marianne mengatur sesukamu." Marianne mengangguk, melirik Charlie, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah nyaman?" Charlie bertanya sambil tersenyum. "Nona Marianne, apa kamu ingin bertanya apakah aku masih lajang?" "Tidak." Marianne sedikit mengernyit, dan berkata, "Saya hanya ingin bertanya kepada Tuan Wade. Kamu menyebutkan angsa panggang berulang kali di meja makan. Apakah kamu tahu arti di baliknya?" Charlie meyakini bahwa Marianne sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia memegangi kepalanya dan berkata, "Saya hanya berbicara suka hati. Saya tidak tahu arti di baliknya. Saya ingin tahu apakah Nona Marianne mau menceritakannya." Marianne berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah saya dulu memiliki bawahan bernama Janus. Lalu Janus ini kawin lari ke Amerika Serikat dengan ibu tiri saya. Dia membuka restoran angsa panggang di Chinatown. Ayah saya selalu sangat sensitif. Angsa panggang juga merupakan hal yang tabu baginya." Charlie berkata dengan ringan, "Nona Marianne, dengan segala hormat, ibu tirimu sepertinya bukan orang yang bisa menghadapi kesulitan." Memang, Marianne berkata. Dia biasanya bahkan tidak repot-repot mencuci pakaian di dalamnya. Dia memiliki beberapa pelayan untuk merawatnya setiap hari. Marianne tidak dapat menahan desahan dan kembali bercerita. Namun, dengan kepribadian yang dimanjakan seperti ini, diam-diam mengikuti Janus membuka restoran angsa panggang selama beberapa tahun di Amerika. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan.
Charlie berkata dengan santai. Sepertinya dia dan Janus adalah cinta sejati. Marianne menenangkan diri dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Charlie lagi dan bertanya, Tuan Wade, kamu benar-benar tidak tahu hal-hal ini. Charlie mengangkat bahu dan berkata, saya hanya tahu Nyonya Long kawin lari dengan seseorang. Seluruh Hong Kong pasti mendengarnya. Banyak pengusaha besar yang menjadi gosip setelah makan malam. Tapi apa yang dia lakukan di luar negeri setelah dia kawin lari dengan seseorang? Aku belum pernah mendengarnya. Charlie melihat Marianne bukanlah wanita biasa. Dia tidak ingin Marianne mengetahui motif sebenarnya. Bagaimanapun, Sean memang tentang mengetahui restoran angsa panggang Janus di Amerika Serikat. Namun masalah ini tidak pernah dibahas di Hong Kong. Marianne agak skeptis. Dia selalu percaya bahwa Charlie sengaja menyebutkan angsa panggang di meja makan. Namun saat Charlie mengatakan itu, dia juga merasa tidak ada celah logistik. Lagi pula, identitas Charlie adalah asisten senior isu shipping dan berasal dari Cina Daratan. Tidak mungkin mengetahui tentang pecinan di Amerika Serikat. Jadi, dia meletakkan masalah ini di belakangnya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jika Anda tidak tahu tempat yang ingin dikunjungi, kita pergi dulu ke Sim Sasui. Saya bersama teman sekelas mengadakan penjualan amal di sana. Saya harus mengantarkan barang-barang di dalam mobil untuk mereka. Charlie mengangguk dan berkata, tidak masalah. Bab 4470. Sim Sasui adalah salah satu pusat komersial paling makmur di Pulau Hong Kong, yang juga merupakan surga belanja di Hong Kong. Menurut Marianne, dia dan teman sekelasnya telah melakukan penjualan amal di area komersial Sim Sasui untuk mengumpulkan dana. Menurut pembagian asli semua orang, dia seharusnya berkencan besok. Namun siang ini, ayahnya meneleponnya, dan dia berjanji membawa Charlie berkeliling sore ini. Dia harus membawa barang-barang yang sudah disiapkan untuk obral amal sekarang. Selain itu, benar-benar tidak tahu harus membawa Charlie kemana. Sebagian besar waktunya hanya antara rumah dan sekolah. Selain melakukan amal, dia tidak memiliki kegiatan hiburan. Memandu Charlie jalan-jalan, matanya menjadi gelap. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri lalu mengajak Charlie berkeliling. Sedangkan Charlie pernah datang ke Hong Kong beberapa kali bersama orang tuanya saat dirinya masih kecil. Dia merasa bahwa Hong Kong terlalu kecil, dengan banyak orang, mobil, dan jalan sempit. Dia tidak tertarik dengan pariwisata Hong Kong. Dia ingin mengikuti Marianne berjalan-jalan dan lihat-lihat. Marianne mengemudikan mobil ke tempat parkir sebuah pusat dunia-dunia di Sim Sasui, lalu keluar dari mobil bersama Charlie. Charlie pergi ke bagian belakang mobil dengan sopan, lalu membuka bagasi dan membantu Marianne mengambil barang-barangnya. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce culinan serba hitam berhenti di depan mobil Tesla Marianne. Jendela pengemudi diturunkan, dan seorang anak laki-laki berjas dengan rambut yang disisir sangat rapi berkata dengan heran, Marianne, kamu harusnya datang besok. Mengapa di sini sekarang? Marianne sedikit mengernyit, dan bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini? Pihak lain tersenyum dan berkata, saya mendengar Universitas Hong Kong mengadakan obral amal. Saya datang untuk mendukung. Saya mendengar kamu datang besok, jadi saya tidak ingin terlalu disengaja. Saya datang lebih awal hari ini. Saya tidak berharap kamu juga datang lebih awal. Marianne bertanya lagi, bagaimana kamu tahu aku akan datang besok? Pria muda bernama Dillion. Dia berkata sambil tersenyum. Saya kebetulan lewat di sini. Saya melihat lencana dan sukarelawan Universitas Hong Kong. Saya ingin menanyakannya dan mengetahui bahwa itu adalah bazar amal yang kamu selenggarakan. Saya bertanya kepada mereka kapan kamu akan datang. Mereka memberitahu kamu akan datang besok. Kamu mengenalku. Saya tidak suka aktif. Saya berpikir untuk pulang membawa beberapa jam tangan, dan berjanji setelah kamu datang. Saya pikir ini suatu kebetulan bertemu dengan kamu di sini. Dillion dengan cepat berkata dengan nada menyanjung. Oh, omong-omong, Marianne, untuk mendukung penjualan amal Universitas Hong Kong,
Saya membawa beberapa jam tangan Patek Philippe dan Rolex. Ada 2 Nautilus dan 3 Daytona. Harganya sekitar 4 juta. Marianne berkata dengan ekspresi dingin. Maaf, Dillion. Kami hanya menjual beberapa barang kecil pribadi yang menganggur. Dan harga unit tertinggi tidak melebihi 10.000 dolar Hong Kong. Barang kamu terlalu mahal dan sulit dijual dalam acara amal ini. Kembalilah. Terima kasih atas kebaikanmu. Dillion memegang tangannya dan berkata, tidak masalah. Meskipun arloji itu bernilai lebih dari 4 juta, harganya bisa 3 juta yuan. Harganya bagus. Saya yakin akan segera terjual. Saat dia mengatakan itu, dia sengaja berkedip pada Marianne dan berkata sambil tersenyum, saya juga berkencan untuk menghibur kamu. Obrol amal yang diselenggarakan oleh Marianne yang terkenal. Kalau ada beberapa barang berharga, itu bisa dibenarkan, kan? Marianne menenangkannya dan berkata dengan ringan, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi penjualan amal ini untuk membuat pekerjaan amal lebih membumi, untuk meminimalkan ambang batas amal, dan untuk memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi. Setelah barang-barang berharga yang kamu sebutkan masuk, itu akan mengurangi semangat ginseng dan amal biasa. Jadi tidak perlu, Dillion berkata. Marianne, kalau pertanda itu tidak pantas, saya akan menyumbangkan uang. Bagaimana dengan 10 juta dolar Hong Kong? Marianne berkata, tidak ada masalah dengan donasi. Yayasan amal kami sudah membuka akun notaris. Kamu bisa mengirimkan uang langsung ke akun. Kamu juga bisa mencatat apakah ingin menyampaikan secara anonim atau menyebut nama. Jika sumbangan anonim, kami akan menulisnya sebagai warga negara yang antusias. Jika itu menyumbangkan nama asli, namamu akan tertulis di atasnya. Setelah itu, Marianne berkata lagi, namun, karena kamu tidak suka terlalu aktif, saya pikir lebih tepat kamu memilih menyampaikan secara anonim. Ekspresi Dillion menjadi jelek. Dia awalnya ingin memanfaatkan Marianne yang tidak datang hari ini. Dia ingin pamer terlebih dahulu. Begitu beberapa jam tangan mahal dikeluarkan, para lawan di sini pasti akan gempar. Sambil menatap dirinya dengan takjub, mereka pasti akan segera menghubungi Marianne. Demikian agar dirinya tetap terlihat pasif di depan Marianne. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.